Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ewal Channel. Pada video kali ini saya mau mereview nih ya, untuk pancing merek Daichi. Di sini saya gunakan nomor 1 dengan DH97 dan yang ini DH54 ya guys ya. Ini DH51 ya. Oke. Kail Daichi ini guys merupakan salah satu kail favorit ya yang banyak digunakan oleh para pemancing karena memiliki banyak kelebihan. Tapi memang tentunya tidak hanya kelebihan ya, kekurangannya pun ada ya. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Simak terus videonya sampai dengan selesai. Kelebihan yang pertama untuk kail Daichi ini yaitu dia memiliki ketajaman yang sangat-sangat tajam ya. Dan tentunya ini tidak dimiliki oleh semua merek pancing ya, apalagi yang harganya di bawah ya. Sekalipun dia dengan kualitas yang sama, tapi ketajamannya menurut saya ini kail Daichi yang paling tajam. Sebagai eksekutor pertama dalam memancing yang berhubungan langsung dengan ikan, kail ini memang dicari yang paling tajam oleh para angler, oleh para pemancing ya. Karena satu sisi akan lebih menjanjikan untuk bisa mengait di mulut ikan. Kemudian yang kedua tentu tangkapan pun akan menjadi banyak. Kelebihan yang kedua, kail Daichi ini memiliki kekuatan yang super ya. Dalam artian kail Daichi ini tidak memuai ya. Kemudian yang kedua dan tidak mudah patah. Beda halnya dengan kail yang lain. Contoh kail yang sekelas dengan ini ya, ini. Ya, untuk kail yang merek ini memang tajam juga ini, sama bahannya bagus, anti karat yang ini nih ya. Yang Maguro ini anti karat, tajamnya juga bagus. Bahkan kalau saya lihat barbnya juga pada bagian kail itu dia lebih panjang sedikit ya, lebih panjang sedikit ketimbang daripada kail Daichi ya. Tapi setelah saya cobain beberapa kali mancing ya, terutama kendala saya pas waktu dapat ikan-ikan babon atau mengait ya di dasar sungai, ternyata ini patah gitu, sering patah. Saya ngalamin sering patah untuk yang ini. Sementara untuk Daichi kalau tidak senar putus dia nggak mau patah, dia memuai aja dia nggak mau ya. Pokoknya kekuatannya strength banget deh. Yang ketiga, secara bentuk memang proporsional ya. Jadi ini bentuknya sederhana saja, tidak banyak meliuk, tidak banyak tukikannya ya, pada sang, pada poin, pada edge. Itu ya standar aja sih kalau kail Daichi ya. Memang bentuknya seperti itu, sederhana aja gitu. Tentu bentuk yang seperti ini ya menurut saya akan lebih mudah saat dia mengait di mulut ikan. Beda halnya dengan kail-kail yang jenis-jenis seperti ini. Yang keempat, kelebihannya untuk kail Daichi adalah memiliki dua pola yang berbeda ya pada bagian edge. Dia yang pertama adalah yang memiliki lubang, kedua yang tidak memiliki lubang atau hanya pipih saja, gepeng ya. Yang tentunya ini memfasilitasi para pemancing terhadap kebiasaannya ya dalam mengikat kail. Ada yang tanpa lubang dan ada yang juga yang berlubang, seperti itu. Kemudian yang kelima, kail Daichi ini cenderung berwarna gelap ya. Salah satu kelebihan kalau menurut saya berwarna gelap ya. Satu ada yang kalau yang gepeng ini ya. Ini dia hitamnya hitam pekat ini. Warnanya hitam pekat ini. Dia nggak memiliki lubang. Sementara kalau yang ini ya, yang DH97 ini dia tidak terlalu pekat, tidak terlalu gelap ya. Dia agak flash dikit ya. Gitu. Kalau pemancing, kebanyakan pemancing sih ya pasti tahu lah kalau penggunaan kail itu memang dia lebih kepada yang berwarna gelap ketimbang yang berwarna terang atau silver seperti itu ya. Yang keenam, tentunya kail Daichi ini cenderung lebih mudah didapat dan dengan kualitas yang bagus seperti ini itu harganya terjangkau.
Beda halnya dengan merek-merek yang lain ya, yang ada harganya yang lebih jauh daripada kail ini ya. Di atas kisaran 25.000 ke atas gitu. Tapi kualitasnya saya pernah coba juga ternyata sama saja. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kelemahannya. Satu sisi KLDC ini memang memiliki beberapa kelebihan ya, yang cenderung kelebihannya itu banyak dan memang ini harapan bagi semua para pemancing. Tapi di sisi lain kelemahannya juga ada ya. Di antaranya yang pertama, pada KLDC ini dia memiliki diameter yang kecil. Menurut saya ini kelemahannya, diameter yang kecil ya, karena terbuat dari wire baja ya atau kawat baja ini ya. Dia memiliki diameter yang kecil. Kelemahannya seperti apa? Diameter kecil, berbeda halnya dengan kail-kail dengan merek yang lain yang saya punya nih ya. Banyak lah ya. Kalau merek-merek yang lain biasanya dia memiliki kecenderungan diameternya agak besar ya. Mungkin bedanya 0,0 sekian lah. Tapi untuk di KLDC ini dia sangat cenderung lebih kecil lah daripada yang lain. Yaitu kelemahannya, manakala untuk kita memancing ikan-ikan dengan mulut yang tipis. Mulut tipis itu contoh misalkan ikan tawes, mulutnya tipis ya, ikan wadar, kemudian ikan mas, ikan nila apalagi ya. Nah, ketika si ikan itu berontak, karena dia ini diameternya kecil, dia cenderung akan merobek mulut ikan dan ikan itu akan mudah mocel atau terlepas. Itu satu kelemahannya. Yang kedua kelemahannya adalah karena bentuknya proporsional tadi ya, yang biasa aja. Yang pertama memiliki kelebihan ya, karena ikan mudah mengait ya, atau si kail ini mudah mengait di mulut ikan. Tapi satu sisi memang penggunaan kail ini tidak bisa dimainkan gitu loh. Jadi kalau kita strike, kita jangan biarkan terlalu lama dimainkan di air si ikannya gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki lekukan-lekukan yang mengunci ya, sehingga kemungkinan terlepas akan banyak terjadi ya. Kecuali dengan cara ketika strike itu kita nggak memainkannya, melainkan kita langsung angkat. Seperti itu. Tapi untuk ikan dengan mulut yang tebal, dengan kulit yang alot seperti ikan baung, ikan lele ya, kemudian ya ikan-ikan seperti itulah, jambal juga ya, dia akan memiliki kulit mulut yang tebal. Ini penggunaan KLDC tidak begitu bermasalah, kecuali pada ikan-ikan yang sifatnya memiliki karakter mulut yang tipis. Selanjutnya kelemahan yang ketiga ya. Untuk kelemahan yang ketiga, saya rasa penggunaan KLDC ini karena memang kelebihannya dia dari ketajamannya juga ada, yang tentunya resiko untuk menyangkut ya di dasar air, entah itu ke sampah atau mungkin ke ranting, ke akar-akar pohon ya. Ini akan besar kemungkinannya terjadi ya. Oleh karenanya kail ini tidak cocok untuk digunakan menurut saya ya, untuk digunakan dengan teknik memancing dasaran ya. Melainkan hanya bagus digunakan untuk memancing dengan menggunakan pelampung. Oke teman-teman, segitu aja dulu review dari saya untuk kail Daichi. Barangkali ya ada kesamaan di antara kita. Kalaupun misalkan beda persepsi, ya itu kembali kepada masing-masing. Dan kalaupun memang saya memiliki kesalahan dalam review ini, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.